baku ya. Kemarin kita banyak bicara tentang akuntansi SAI ya, sistem akuntansi instansi di Kementerian Lembaga. Nah, mulai pertemuan pekan ini sampai mendatang, itu baju kita udah kita lepas nih SAI. Kita sekarang pakai baju sabun ya. Jadi mulai pekan ini sampai pekan terakhir itu kita bicaranya adalah tentang sabun. Akuntansinya kita akuntansi bendahara negara. Nah, kita awali dengan akuntansi pembiayaan. Di mana pembiayaan ini meliputi ada 3 sabun. Ya, di sana ada 3. This meeting is being recorded. Oke, bersama kelas 422 kita akan mulai pembahasan akuntansi pembiayaan di pertemuan ke-11 akuntansi pemerintah 2. Sudah terlihat belum Mas, Mbak? Terlihat, Pak. Oke. Jadi kita bicara sabun, maka di sini ada bun banyak ya, dari 9901 sampai 99.99 atau 99.09 ada ya. Nah, ketika kita bicara bun dalam konteks pembiayaan, maka di sini kita akan bicara tentang investasi pemerintah atau utang pemerintah juga nggak apa-apa ya, SAUP ya, tindak utang, kemudian SAIP investasi, kemudian SAPP penerusan pinjaman pemerintah. Ya, kita tahu ini sebagai uap bunnya adalah DJPPR, itu ya teman-teman ya. Kemudian ini sebagai uap bunnya ada DJKN dan ini DJPB. Ya, jadi 3 instansi inilah yang mengelola penerimaan mengelola akuntansi pembiayaan. Ya, di luar ini nggak ada. Ya. Kalaupun ada dia hanya sebagai satkernya, bukan sebagai uap bun. Kalau ini kan ini sebagai uap bun, ya, sebagai uap bun. Unit akuntansi pembantu bun. Ya. Di bawahnya nanti ada wakpa. Nah, yang masuk wakpa bunnya nanti tidak hanya di Kementerian Keuangan, ada wakpa bun yang di kementerian lembaga. Contohnya di SAIP ini ada wakpa bunnya di Kementerian BUMN, ya, yaitu khusus yang mengelola portofolio investasi. Nanti kita bicarakan di sana. Di video saya juga udah ada ya. Itu ya, nanti di SATK misalkan, nanti ada tuh namanya wakpa bunnya di KL mana yang mengelola subsidi ya. Nah, cuman dalam konteks pembiayaan ya cuman 3 wakbun ini yang kita lihat ya teman-teman. Nah, kemudian saya ingin memberikan penjelasan kalau teman-teman ditanya apa sih bedanya pembiayaan versus pendapatan dan belanja. Ya. Jadi kalau kita bicara pembiayaan itu berarti ada penerimaan pembiayaan gitu ya. Ada juga pengeluaran pembiayaan. Ya. Nah, jadi gampangannya ya, kalau pendapatan dan belanja ini adalah satu arah, ya istilahnya, satu arah masuk aja, ya. Kalau ini 2 arah, masuk dan keluar. Ya. Jadi namanya pendapatan, uang masuk dia tidak diharapkan keluar kecuali nanti ada restitusi. Uang belanja dia akan keluar tidak diharapkan kembali kecuali ada kesalahan. Ya. Tapi kalau penerimaan pembiayaan, uang masuk suatu saat akan keluar. Pengeluaran pembiayaan, uang keluar suatu saat akan masuk. Jadi ini filosofinya begitu. Jadi namanya penerimaan pembiayaan akan beda dengan pendapatan. Kenapa? Kelompoknya juga beda. Di postur APBN teman-teman lihat di APBN kita ada namanya pendapatan ini ya. Kemudian ada namanya belanja. Kemudian surplus defisit LRA, di sininya ada pembiayaan. Kemarin kita sudah berminggu-minggu itu bahas yang ini aja. Ya, fokusnya di kelompok atas ya. Sekarang kelompok bawahnya ada pembiayaan. Nah, di sini nanti ada konteksnya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Tentu saja konsekuensi dari transaksi ini akan berdampak pada neraca ataupun laporan operasional dari pemerintah kita. Itu ya teman-teman ya. Jadi mindset kita sekarang ketika pembiayaan bicaranya di level bawah itu ya. Apa namanya? Di setelah surplus defisit LRA. Oke, ini penekanan-penekanan saya. Saya hanya memberikan penjelasan tambahan ya teman-teman ya, karena ya, sebegitu banyak materi sudah ada di video saya ya. Saya akan menekankan di beberapa hal saja. Yang tadi ini sudah saya jelasin ya, SAUP, SAIP, SAPP. Nah, sekarang kita masuk khusus ke SAIP. Jadi memang di RPS kita hanya fokusnya ke SAIP dan SAUP, ya SAPP-nya enggak ya, karena enggak cukup ya. Ini aja tadi di kelas 11 hampir enggak selesai. Kalau materinya selesai tapi latihannya tadi enggak selesai, kurang dikit lagi ya. Memang banyak ya.
Nah, bicara tentang SAIP berarti bayangan kita adalah investasinya itu investasi jangka panjang, ya, lebih dari 12 bulan secara umum, ya. Tapi memang nanti ada investasinya pas 12 bulan, yaitu dalam hal kita menjual SPN, ya, menjual SPN yang di bawah atau maksimal 12 bulan. Itu tetap kita akui juga sebagai pembiayaan, ya, karena dia substansinya memang utang pembiayaan. Nah, ketika kita bicara SAIP, berarti ini investasi jangka panjang. Kalau SAUP, utang jangka panjang, gitu ya. Nah, di SAIP ini teman-teman nanti bisa lihat, ini saya akan singgung ini, ya, PMN. Jadi teman-teman, yang namanya PMN itu harus disetujui sama DPR, ya, harus dapat persetujuan dari DPR. Kalau DPR setuju, maka pemerintah akan menerbitkan PP, kan, PP PMN. Tanpa persetujuan DPR, maka tidak akan ada anggaran pengeluaran pembiayaan di APBN untuk PMN, ya. Untuk eksekusinya harus ada PP. Nah, jadi ada duitnya dulu, baru peraturan pemerintahnya ada, ya. Kalau duitnya belum setuju sama DPR, ya nggak keluar. Ini PMN, ya. Nah, ini investasi permanen non permanen. Ini seperti yang kemarin teman-teman belajar di AKM, ya. Jadi kalau investasi permanen itu investasi yang tidak ada jatuh tempo, istilahnya gitu. No due date. Istilahnya, ya. Kalau permanen itu berarti dia ada jatuh temponya. Nah, permanen itu apa, Pak? Ya, kita punya saham di BUMN, punya penyertaan di badan internasional, atau investasi permanen lainnya, ya. Kemudian kalau ini yang non permanen biasanya berbentuknya surat utang negara, ya. SPN, kemudian proyek pembangunan, kemudian dana bergulir karena jatuh temponya, ya. Itu adalah non permanen. Jadi tolong bedakan, ya, permanen non permanennya itu gampang sebenarnya, ya. Nah, sini teman-teman, tadi saya sudah tegaskan bahwa uang bun kita memang SAIP-nya itu ada di DJKM. Tapi satker-satkernya itu bisa banyak, tidak hanya di Kementerian Keuangan, ada juga di kementerian lembaga. Nah, contohnya di sini, ya, pengelolaan investasi ini kita akan membutuhkan 2 satker, ya. Satu, ya, satker ini kalau kita nyebutnya, ini nyebutnya satker pengelola portofolio, ya. Satker pengelola portofolio ini ada di Kementerian BUMN untuk saham-saham yang mayoritas, kemudian yang saham-saham minoritas ada di DJKM. Ya. Kemudian kalau pengelola dividen, satkernya ada di DJA. Nah, dan pembagian tugasnya jelas, ya. Kalau yang satker pengelola portofolio itu fokus ke arah bagaimana memonitor mutasi saldo investasi, ya. Sementara yang DJA itu memonitor pendapatan hasil investasinya. Ya. Itu. Ini clear, ya, Mbak? Jadi nanti setiap transaksi teman-teman harus bisa tahu nih transaksi ini yang membukukan itu satker yang mana. Kalau dia terkait saldo dari investasi, maka dia akan berkaitan dengan satker pengelola portofolio. Tapi kalau hanya berkaitan dengan pendapatan hasil investasi berupa dividen, maka itu menjadi tanggung jawabnya satker pengelola dividen. Nah, kita tahu perolehan PMN kita bisa cash, bisa non tunai, bisa juga hibah, ya, teman-teman. Nah, saya fokusnya di sini, teman-teman, ya. Bedanya gimana metode biaya dan metode ekuitas, ya? Ini mengulangi lagi di AKM, ya. Makanya saya tidak akan dalam karena sudah ada di AKM dulu dan di pengantar akuntansi 2. Jadi kalau metode biaya intinya kepemilikan kurang dari 20% dan memang kita tidak memiliki pengaruh signifikan. Ekuitas di atas itu dan kita punya pengaruh signifikan, ya. Ya. Kalaupun kita kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan, maka kita bisa pakai metode ekuitas. Nah, di sini kenapa pembedaan metode ini penting? Karena akan berdampak pada perbedaan perlakuan akuntansinya, ya, antara dua metode ini, dan juga nanti juga memperhatikan bagaimana penerapan dua metode ini di satker pengelola portofolio dan satker pengelola dividen. Nah, ini ya jurnal-jurnal standarnya, teman-teman, ya. Ini jurnal anggarannya, ini jurnal anggarannya, ya. Ini jurnal anggaran, ya. Ketika menganggarkan, maka ketika uang pabun misalkan terima di bank, kan ini ada estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, ya.
ada estimasi pendapatan bukan pajak yang dialokasikan. Jadi ini target ya, targetnya dan pagu. Ini target ya karena estimasi ya target. Kalau pagu ini allotment pengeluaran pembiayaan. Ya. Oke, ini kalau komitmen ya. Kalau dulu komitmen belanja kan di sininya kan belanja ya teman-teman ya. Tapi sekarang karena komitmen pengeluaran pembiayaan, di sini pengeluaran pembiayaan. Resume tagihan, nah, seperti ini ya. Nanti kalau dia dibayar berarti ke 2D, gitu ya. Nah ini pengeluaran pembiayaan masih dibayar pada dikel, ini pengeluaran pembiayaan pada dikel. Ya, udah ya. Tinggal mengganti mindset kalau pengeluaran pembiayaan itu tadinya belanja jadi pengeluaran pembiayaan. Nah, bagaimana Pak kalau ada konversi aset non tunai? Nah, ini untuk kasus yang ayat jurnal ini, teman-teman, ini adalah non tunainya berupa kalau ada konversi piutang. Piutang dari unit lain. Makanya dipakai ini kan ekuitas atau transfer antar entitas. Ini sebenarnya kan nama lainnya, namanya transfer masuk nih, transfer in. Jadi kasusnya gini Mas, kalau ada unit lain di luar Wakpabun ini, ya Wakpabun Satker pengelola portofolio ya, dia ada piutang outstanding udah bertahun-tahun, kemudian mekanisme penyelesaiannya akhirnya yang disetujui oleh DPR adalah oke, kita selesaikan dengan cara PMN, kita konversi piutang dia jadi PMN. Berarti kan kita mereklas dari saldo investasi, maaf dari saldo piutang di unit lain ya, akan menjadi saldo investasi di unit ini, Satker Pengelola Portofolio. Nah, secara unit akuntansi memang mereka terpisah, tapi secara konsolidasi nanti kan dia jadi satu di LKPP. Makanya ketika ada piutang di sana dikonversi menjadi saham, maka kita seolah-olah memperoleh investasi di sini ya. Kita mendebit investasi jangka panjang. Terus kreditnya apa? Kreditnya kayak seolah-olah kita bertransaksi yang di aset tetap kemarin, menerima transfer aset dari unit lain sesama entitas pusat. Makanya kreditnya adalah transfer antar entitas atau transfer masuk. Gitu ya. Ini ya Mas, Mbak. Jadi gampangannya dulu saya pernah memproses waktu di kantor DJA dulu ya, konversi piutang Pertamina 9,1 triliun ya menjadi PMN ya. Maka dulu di DJA, tapi DJA yang satker lain, bukan satker ini gitu, bukan satker, tapi satker migas di sana ya. Dia akan mencatatnya gini ketika konversi piutang ya. Di sini ada transfer antar entitas gitu ya. Sama dengan ini ya. Terus kreditnya adalah piutang. Ini di unit yang melimpahkan piutangnya ya. Kemudian ditangkap di sini, dia kan nggak mungkin piutang kan itu bukan piutang dia, kan sudah jadi saham ya. Maka di sini langsung investasi jangka panjang, kreditnya adalah transfer antar entitas. Ya. Sehingga kalau ini dijadiin satu sebenarnya dikonsolidasikan, maka sebenarnya yang muncul kan cuman mendebit investasi jangka panjang, mengkredit piutang. Itu enggak? Ya, kalau ini dijadiin satu ya, kalau dijadiin satu ini kan jadi debit transfer investasi jangka panjang, mengkredit piutang. Ini kelas saja dari piutang ke investasi jangka panjang. Hanya saja karena ini entitas akuntansi yang terpisah, maka bikin jurnalnya seperti ini ya masing-masing. Nah, itu ya teman-teman ya, ini kalau konversi non tunainya seperti ini. Tapi ada kalanya, misalkan ya kita memperolehnya tuh melalui penjualan aset tetap ya. Oke, saya dapat saham ini tapi saya harus melepas tanah. Oke, berarti kreditnya itu bukan ekuitas tapi kreditnya tanah. Ya. Tuh. Itu teman-teman ya. Atau kreditnya gedung bangunan atau JIJ jual jalan. Jual jalan nggak mungkin ya. Jelas ya Mbak, Mas, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjutkan? Silakan. Belum ya? Masih bisa dipahami ya teman-teman ya? Baik, kita lanjut dulu. Ini kan sudah ada di video saya juga kan, cuma slide-nya beda, itu aja sih. Nah, gimana Pak kalau investasi pemerintah itu dari hibah surat berharga? Nah, ini menurut saya ajudan standar ini kurang tepat. Ya, kenapa? Ketika dia dapat hibah investasi, hibah surat berharga ya,
Debitnya benar investasi jangka panjang. Tapi kreditnya harusnya bukan pendapatan hibah. Kenapa? Kenapa kreditnya tidak bisa pendapatan hibah? Izin Pak, Ya, silakan Mbak Pipin. karena pemerintah itu ngeluarin surat berharga, jadi sebenarnya itu bukan hibah gitu Pak. Ini bukan pemerintah keluar surat berharga, itu surat berharga milik orang lain, milik entitas lain dikasih ke kita. Kita di sini maksudnya adalah SAIP ya. SAIP ini banyak wakabun pengelola portofolio. Nah, gimana tuh? Izin Pak, Silakan. karena harusnya pendapatan hibah itu di Sikubah. Ya, betul sekali. Pendapatan hibah harusnya ada di Sikubah. Ini saya nggak tahu ya, ini apa kelewat atau saya yang terlewat ya di sini. Ini harusnya hibah langsung belum disahkan. Ya, baru ketika disahkan, maka jadi ekuitas. Kemudian si Sikubah mengakui pendapatan hibah LO. Kan gitu ya. Ini ya koreksi dari saya teman-teman ya. Oke, kemudian bagaimana Pak? Nah, ini kalau sudah mulai masuk ke metode biaya hasil investasi. Nah, kalau hasil investasi, kalau ada penerimaan dividen tunai, maka langsung kita catat detail pada pendapatan, karena tanpa pengakuan piutang terlebih dahulu. Kenapa kita bikin simpel gini? Karena gini, biasanya itu jatuh tempo pembayaran dividen BUMN itu 1 bulan. Kalau BUMN tidak mengajukan penetapan tanggal jatuh tempo yang di luar 1 bulan, ya dia jatuh tempo 1 bulan. RUPS tanggal 5 Februari, maka dia akan jatuh temponya tanggal 5 Maret misalkan itu ya. Lewat dari itu maka akan kena denda. Dendanya banyak, 2%. 2% sebulan. 2% bagian dari bulan dihitung 1 bulan. Nah, gitu ya. Nah, di sini tanpa pengakuan piutang terlebih dahulu karena biasanya cuma sebulan, biasanya nggak ngakui piutang langsung. Nah, gimana kalau sampai akhir tahun dividennya belum dibayar, baru kita akui piutangnya, piutang pada pendapatan. Nah, ini teman-teman, istilah pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN itu sekarang di APBN sepertinya sudah diganti dengan namanya pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ya. Ini, cuman ini karena PMK-nya PMK 2018, jadi mungkin masih pakai istilah lama. Ya. Jadi jangan bingung kalau ada yang menggunakan istilah pendapatan kekayaan negara dipisahkan, itu maksudnya adalah pendapatan dividen di dalamnya. Ya. Nah, gimana Pak kalau istilah pengetahuan piutang tadi ada piutang, maka ketika ada pendapatan maka dia detail pendapatan, terus pendapatan pada piutang. Jadi sebenarnya ini kan satu ayat jurnal bisa ya detail pada piutang gitu ya. Cuman mungkin aturan main di aplikasi saktinya seperti itu. Jadi yang sudah dicatat ini di reverse dulu, baru nanti bisa ngakui sebagai ini apa namanya detail pada piutang gitu ya. Ini teman-teman ya mengenai metode biaya. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke bagaimana pembukuan di saat kita mengelola portofolio ya. Atau portofolio pasti akan sangat concern dengan mutasi saldo investasi sehingga dia akan banyak bersentuhan dengan perusahaan-perusahaan yang sahamnya kita miliki secara mayoritas, artinya kita pakai metode ekuitas, kan itu. Nah, contohnya ini ada transaksi hasil investasi waktu itu sekian ya, misalkan. Maka ini yang namanya pendapatan penyesuaian nilai investasi itu harus benar-benar dicermati ya. Berapa laba bersihnya? Berapa laba bersih? Dikalikan ya persentase kepemilikan kita. Ya. Jangan lupa ya. Itu kalau laba normal yang ada di laporan laba rugi. Tapi kalau perusahaannya atau BUMN itu punya OCI, maka kan akan jadi keuntungan atau surplus pendapatan komersial lainnya ya. Dia punya OCI,
di sini mendebit misalkan investasi, ya, kreditnya nggak lagi pendapatan tapi koreksi ekuitas lainnya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ini kalau ada OCI-nya. Terus gimana Pak kalau si portofolionya itu concernnya terhadap dividen? Kalau tadi kan pengumuman laba, kalau dividen gimana? Dia nyatatnya ini aja, koreksi ekuitas lainnya pada investasi jangka panjang. Ingat ya, kalau dividen bagi metode ekuitas kan akan mengurangi investasinya. Nah, kemudian bagi pengelola dividen, dia nyatatnya piutang pada pendapatan. Nah, ini agak beda ya. Kalau di sini, kalau di metode ekuitas, satker pengelola dividennya nyatet piutangnya ketika ada pengumuman. Sementara tadi di metode biaya nggak dicatat. Kenapa ini sebenarnya untuk kontrol ya? Karena kita pengen tahu ya apakah nilai yang di sini ya itu sesuai dengan nilai yang ada di pengelola dividen. Ya. Jadi langsung dicatat. Piutangnya langsung dicatat. Terus gimana Pak kalau direalisasikan? Ya gampang, ideal pendapatan, terus pendapatan pada piutang. Ya, dibalik saja. Nah, yang di bawah ini itu adalah satker siap ya. Nanti teman-teman belajar di pertemuan terakhir, sistem akuntansi pusat adalah bendahara umumnya kita. Ya, pengelolaan uang kasnya gimana? Ini ya. Jadi yang biasanya kalau kita nerima uang, didil pada pendapatan, ya di siapnya nanti dibalik nih. Ini rekening kas negara pada dikel. Dibalik. Ya. Supaya nanti akan saling menutupi. Ketika sudah dikonsol antara LKPP, LKKL dan LKBUN, maka nanti tidak ada lagi itu akun-akun detail enggak ada. Oke. Pak, izin bertanya. Gimana kalau rugi? Silakan. Tadi mengenai slide yang sebelumnya, Pak. Ya gimana Mbak Nelly? Itu kenapa dalam metode ekuitas pengelola investasi mencatat dividen, Pak? Kan dividennya dicatat sebagai pengurang investasi, Mbak. Bukannya ya, kan? dividen itu dicatat kalau teman-teman oleh... ingat. Iya, pengelola portofolio tidak mencatat dividennya. Mana? Oh iya. Ya kan? Dia tidak mencatat dividennya. Dia mencatat mana tadi? Yang mencatat hanya pengelola dividen kan, Pak? Ya, pengelola portofolio hanya mencatat investasinya berkurang, gitu saja ya. Tapi pengelola dividen yang mengakui pendapatannya dan piutangnya ya. Itu ya Mbak Nelly ya. Ada lagi silakan. Mumpung bingungnya belum banyak. Saya belum bingung Pak. Ya udah. Nah, kalau tadi kita mengakui laba, terus gimana kalau rugi Pak? Kalau rugi itu jadi beban ya, beban penyesuaian nilai investasi pada investasi jangka panjang. Ya. Kemudian kalau dia ada rugi di OCI-nya, berarti ini koreksi ekuitas lainnya pada investasi jangka panjang. Tuh, kan gitu aja sederhana. Terus kalau dividen saham tidak dicatat di mana-mana, ya, hanya disajikan dan diungkapkan dalam CLK. Ini beda ya dengan di komersial ya. Komersial kan dividen saham kita catat ya. Contohnya apa kemarin? Jadi nambah, gitu ya. Kita enggak di sini. Oke, ini divestasi artinya kalau tadi PMN kan investasi ya nambah saham. Kalau ini divestasi sahamnya kita lepas juga. Oke, kalau yang mau dijual ya bisa dijual di harga buku, bisa dijual di atas harga buku atau di bawah harga buku. Ya, di sini jelas contoh teman-teman lihat kalau dijual berarti kan kita mengkredit investasi jangka panjang di buku besar akrual dan mengkredit penerimaan pembiayaan di buku besar kas. Ya. Terus gimana Pak kalau lebih tinggi dari nilai buku? Maka guidance-nya adalah penerimaan pembiayaannya adalah sebesar nilai buku, kemudian selisihnya jadi pendapatan. Ya, saya ulangi, kalau dia lebih besar dari nilai buku, maka penerimaan pembiayaannya dicatat sebesar nilai bukunya. Tapi kalau dia di bawah nilai buku, maka penerimaan pembiayaan dicatat sebesar uang yang diterima. Uang yang diterima ya, nanti terus ada penyesuaian di sisi saldo investasinya di aktual. Nah ini contohnya ya.
Jadi kalau penjualannya atau divestasinya lebih tinggi daripada nilai buku, maka jumlahnya 2 kali. Ini pertama detail pada investasi, detail pada penerimaan pembiayaan, kemudian ini sebesar nilai bukunya ya Mbak, Mas. Nah, sebesar nilai buku. Karena ternyata di atas nilai buku, maka kebalik ini di sini ya. Ditambahin jurnal lagi itu. Kalau jurnal lagi, ini detail pada pendapatan pelepasan investasi pemerintah. Ini detail pada pendapatan pelepasan investasi pemerintah. Ini ya teman-teman ya, kalau di atas nilai buku. Terus gimana Pak kalau di bawah nilai buku? Maka ini detailnya pada penerimaan pembiayaan sebesar kas yang diterima. Nah, kemudian ada jurnal lagi tambahan beban penyesuaian pada investasi jangka panjang. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini kalau nilainya lebih rendah dari nilai. Udah selesai itu sih yang perlu saya tekankan di investasi ya. Terus kalau non tunai gimana Pak? Berarti dapat aset lain segala macam ya, pendapatan, pelepasan, gampang sih. Ya, sekarang sebelum masuk ke utang, ada pertanyaan nggak tentang SAIP? Silakan. Pak izin mampir. Silakan, siapa nih yang nanya? Saya Oh, Mas Andi, Rudi. Pak. Yeah. Izin bertanya terkait dengan metode penilaian ini, Pak. Kalau di akuntansi komersial kan ada 3, Pak. Yang metode biaya, metode ekuitas, satunya yang lebih dari 50% dikonsolidasi itu kan, Pak. Nah, kalau yang di Akom ini berarti cuma mengakui 2 ya Pak, metode biaya sama metode ekuitas, kemudian yang kepemilikan lebih dari 50%-nya ini tetap menggunakan metode ekuitas, tidak sama seperti komersial yang ada konsolidasi itu. Ya, karena kita tidak, ya pertanyaan bagus Mas Rudi ya, karena kita tidak mengkonsolidasikan laporan keuangan BUMN ke laporan keuangan pemerintah, itu aja sih. Karena begitu dikonsolidasikan beda, standarnya beda. Kita PSAP, mereka PSAK. Kalau perusahaan komersil kan dia memang punya saham juga perusahaan komersil, sehingga kalau mau dikonsolkan bisa, maka ada metode konsolidasian di sana. Itu ya Mas Rudi ya. Oke, pertanyaannya bagus. Ada lagi silakan. Pak izin mengonfirmasi tadi Pak. Ya, Mbak Nelly. Saya lihat tadi akun dari koreksi. Ya, gimana? Itu pendapatan penyesuaian sama beban penyesuaian itu sama tidak Pak dengan koreksi yang pada saat kenaikan nilai dari investasi? Bagus pertanyaannya. Coba ya. Kalau kita bicara beban penyesuaian sama pendapatan penyesuaian itu kan maksudnya kemana? KLO ya kan Mbak Nelly ya, teman-teman. Tapi kalau kita bicara koreksi tadi, koreksi ekuitas lainnya, itu masuknya langsung ke laporan perubahan ekuitas, tidak ke LO. Itu sih. Tadi kan kalau contohnya ya, kalau kita yang di metode ekuitas tadi untuk pengakuan laba bersih misalkan, maka kita akan mengakui penambahan investasinya sama pendapatan penyesuaian investasi di LO. Ya. Sebaliknya kalau ada tambahan juga dari OCI, karena di laporan keuangan itu ada OCI-nya dan laporan ada gain or loss ya, maka di situ ada namanya koreksi ekuitas lainnya. Itu Mbak ya, koreksi ekuitas lainnya. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi Mbak, Mas, sebelum ke utang? Ada nggak ya kira-kira? Oke, jika belum ada, kita lanjut dulu ya. Utang. Utang ini sebenarnya tidak terlalu susah karena sebagian besar materinya sudah Anda dapatkan di akuntansi komersial, yaitu tentang penerbitan obligasi. Ini ya. Oke, ini utangnya ada di DJPPR ya. Nah ini ya Mbak, Mas. Akun-akun yang akan sering ada
di pengelolaan utang ya. Dari mulai penerimaan pembiayaan, pengeluarannya, kemudian belanja bunga ya. Kemudian ada pendapatan PNBP, kemudian ada bagian lancar, utang jangka panjang, artinya bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo, nah itulah akan jadi utang jangka pendek ya. Oke. Nah ini kalau utangnya diambil dari luar negeri atau perjanjian bilateral, maka uangnya bisa masuk ke Erkun atau nanti Reksus atau pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan dan LC ya. Jadi ini istilah-istilahnya saja, memang saya coba memaknai ini apa gitu ya. Kita baca di PMK-nya itu pembayaran langsung itu kita langsung ke pemilik proyeknya, misalkan kita lagi ada proyek pembangunan jembatan, pembangunan jalan, pakai pinjaman atau loan dari luar negeri, maka si kreditur transfer uangnya langsung ke vendornya itu namanya pembayaran langsung. Nah, nanti ada NOD, Notice of Disbursement dari kreditor, menyatakan uangnya sudah keluar nih, maka dia akan nembuskan ke kita, ke pemerintah. Oh, berarti pinjaman sudah terrealisir. Rekening khusus tuh rekening yang khusus menampung buat pinjaman-pinjaman itu. Kemudian kalau pembiayaan pendahuluan itu artinya kita ini ada yang kita tugaskan untuk membangun tertentu, dia udah nalangin dulu nih, makanya terus kita ganti istilahnya, kita ganti uangnya dengan pinjaman luar negeri ini ya. Kalau LC ini berkaitan kalau kita mendukung kegiatan ekspor impor ya, LC-nya di sini. Nah ini yang selama ini jadi andalan kita sebelum ada DJPPR itu ini zamannya Pak Harto dulu, pinjaman luar negeri segala macam. Tapi sejak ada direktorat atau direktorat jenderal menangani utang, maka kita lebih fokus sekarang ke sini. Maka kalau teman-teman perhatikan di LKPP kita, pinjaman yang berasal dari penerbitan SBN sekarang jauh lebih banyak daripada pinjaman luar negeri. Jadi sebenarnya pemerintah itu utangnya itu banyak utang ke rakyat sendiri, ya rakyat sendiri. SBN ya, itu utang-utang yang rutin ya. Tapi yang utang yang sebenarnya jadi potensi itu utang dari pembangunan infrastruktur, karena itu utangnya berupa KPBU. KPBU itu begini, KPBU itu kan kita sebenarnya berhutang, tapi bukannya nyicil gitu. Nah, nanti model kalau Anda belajar KPBU nanti ada 2 model ya. Nah, nanti modelnya itu ada yang sebenarnya kita tuh berhutang, cuma utangnya nanti. Jadi namanya KPBU itu bukan berarti kita nggak ngeluarin duit. Ya, nggak ngeluarin duit kalau modelnya model yang user charges. Artinya si yang kita ajak kerjasama itu dia akan memungut tarif tertentu ya ke masyarakat. Tapi kalau yang enggak, kayak modelnya ini KPBU-nya PKN Stanti lagi bangun gedung perkuliahan, itu kan sebenarnya kita utang jangka panjang. Tapi kita kemas namanya KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Padahal itu utang Mas, Mbak. Itu nanti akan kita bayar tapi nanti jangka panjang. Ya. Ini ya, penerbitan SBN itu sebenarnya kita banyak utang dengan warga negara sendiri. Silakan Mbak. Tadi bedanya yang pembayaran langsung sama pembiayaan pendahuluan apa ya Pak? Kan tadi kalau pendahuluan kan dia kayak reimburse gitu. Berarti sama aja kayak pembayaran langsung juga. Ya mirip, kalau pembayaran langsung tuh proyeknya tuh belum dimulai istilahnya gitu ya. Nah, jadi kita support duitnya langsung ke situ. Nah, kalau pembayaran pendahuluan itu sudah dimulai, jadi mereka nalangin dulu istilahnya. Terus kita ganti istilahnya. Oh iya, berarti yang langsung belum, kalau yang pendahuluan itu udah dilakukan proyeknya Kak? Ya, dia udah ngeluarin duit juga dia. Oh iya, terima kasih ya Pak. Oke, Oke, ini yang paling seru nanti kalau ada selisih-selisih kurs, karena selisih kursnya biasanya selisih antara saldo rupiah di akhir tahun dengan saldo rupiah pada saat pengakuan awal, ya, itu menjadi pendapatan atau beban selisih kurs yang belum terrealisasi. Kenapa belum terrealisasi? Karena kan itu hanya selisih kurs pembukuan, belum kita eksekusi menjadi semacam penyelesaian kan belum. Jadi ini selisih kurs belum terrealisir, ya. Ini sebenarnya banyak bicara di situ ya. Dan kalau masalah utang itu kita banyak pakai dokumen nanti NOD ya, pembayaran yang di luar Erkun itu dokumen sumbernya ada NOD, Notice of Disbursement, pemberitahuan adanya uang keluar dari kreditor. Ya. Kalau Erkun kan memang uangnya masuk ke kita ada BPN di penerimaan negara tahu, tapi yang masuk ke Reksus, masuk ke pembayaran langsung, biaya pendahuluan DSI ya kita
nunggu NOD-nya ya, dari kreditor. Nah, teman-teman semua, secara klasifikasi sebenarnya bagian transaksi tentang utang ini nanti ada yang menghasilkan utang jangka pendek ya. Yaitu kalau ada bagian lancar, artinya cicilan, ada cicilan utang jangka panjang yang jatuh tempo di tahun depan, itu akan menjadi utang jangka pendek. Kemudian ada SPN jangka pendek, ya SPN yang maksimal 12 bulan, dan ada utang bunga, jangan lupa. Utang bunga itu juga termasuk utang jangka pendek. Nah, ini teman-teman ya, namanya ini jurnal ketika kita menerima pinjaman dari luar negeri ya, detail pada utang jangka panjang, detail pada penerimaan pembiayaan. Nah, di sini memang kita tidak diajarin yang masalah gimana Pak kalau dalam transfer uang itu dari rekeningnya kreditor di luar negeri ke rekening kas umum negara atau ke channel-channel yang lain itu ternyata ada bank charges, ada beban administrasi bank. Nah, itu gimana tuh? Nah, nanti di sana kita akan ada metode bruto dan metode neto. Teman di sini nggak dibahas ya. Metode bruto itu kita terima utuh pinjaman kita. Kemudian bank charges-nya kita yang bayar ke bank. Itu metode bruto. Tapi kalau metode neto, itu bank charges-nya sudah diambil sama si kreditor. Jadi si kreditor akan memotong uang pinjaman kita sebesar bank charges-nya. Nah, bedanya itu aja sih ya. Habis itu kalau dia sudah dipotong kan berarti pinjamannya kan seolah-olah berkurang nih ya. Nah, maka terus dia akan melakukan proses kapitalisasi charges agar nilai utangnya nanti sesuai dengan nilai nominal. Nah, gitu ya. Jadi bank charges seolah-olah dikapitalisasi menambah nilai utang jangka panjang. Nah, kira-kira gitu nanti ada metode bruto, metode neto. Cuman di sini tidak diajarkan secara detail, makanya kita hanya sounding saja ya. Gimana kalau ada penerbitan SPN? Ini sama banget dengan yang di komersial ya, yaitu detail pada utang SPN ya, ini kreditor jangka pendek, ini detail pada penerimaan pembiayaan, kemudian ini kalau yang jangka panjang ya. Nah, menariknya kalau nanti ada diskonto misalkan. Detail utang-utang, detail penerimaan pembiayaan, nah diskonto SPN di sini belanja diskonto. Tuh. Ya. Cuman ketambahan dikit doang sebenarnya. Oke, diskonto jangan belajar diskonto ya. Kemudian gimana Pak kalau secara premium? Detail utang jangka pendek, detail penerimaan pembiayaan ini apa namanya? Benar ya. Sebesar apa ya? Sebesar nominalnya kan gitu ya. Kemudian selisihnya akan diakui sebagai pendapatan premium. Ya, ini jadi PNBP Mas, Mbak ya. Ini jadi PNBP yang ada di DJ PPR. Nah, pendapatan premium. Dan berikutnya gampang ya, ada periode pengakuan beban bunga pada utang bunga ya. Kemudian ada pengakuan apa namanya amortisasi. Nanti kalau ada amortisasi ini amortisasi. Nah, ini amortisasi premium. Premium pada beban, amortisasi diskonto, beban pada diskonto. Gampang ya, seperti di akuntansi komersial. Oke, yang lain nih kalau ada pembayaran utangnya ya. Oke. Gampang ya. Demikian ya teman-teman ya. Tentang SAUP sudah disederhanakan begitu. Nanti bisa Anda ulang-ulang di video saya ataupun nanti dari sini ya. Oke, sebelum saya memberikan kesempatan teman-teman buat mengerjakan soal latihan, kan sudah ada di LMS ya teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak atau ada hal yang mau didiskusikan? Silakan. Izin Mbak, izin bertanya Mbak. Izin bertanya terkait Ya, itu, Mas Bagus silakan. izin bertanya terkait itu Pak, penerbitan yang premium atau diskonto itu Pak. Berarti kita mencari present value-nya dulu atau gimana Pak? Nanti kalau misalnya yang premium, kan katanya tadi penerimaan pembiayaannya kan dicatat sebesar nominal. Terus
selisihnya itu dianggap sebagai pendapatan PNBP. Premium. Nah, itu berarti awalnya itu perhitungannya menggunakan present value atau gimana, Pak? Ya, sebenarnya kayak di akuntansi komersial sih, kita ada present value seperti itu ya. Cuman di sini kita memang pakai metode amortisasinya sederhana, Mas, pakai metode garis lurus. Bukan pakai metode bunga efektif. Jadi lebih mudah perhitungannya nanti ya. Dan biasanya kemarin kalau kita di soal-soal tuh langsung kita kasih tahu nih tarifnya sekian. Kita tidak minta mahasiswa untuk hitung present value karena kita anggap sudah diuji di mata kuliah lain. Tapi kalau nanti tiba-tiba ada dosen yang iseng, ya udah bisa kan. Itu yang bagus ya. Yang jelas dia metodenya pakai garis lurus. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yeah. Silakan lain lagi, monggo. Dicoba, yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang nanya, saya tanya ya. Iya. Wah, saya lebih baik bertanya Pak daripada ditanya. Ayo, Mbak Nimas belum nanya. Biasanya Mbak Nimas nanya. Belum, Pak. Oh, belum. Mas Dimas ya, Mas Dimas sembunyi apa karena Denmark kalah atau gimana? Tuh kan ngantuk kan? Belum, Pak, belum ada. Belum ada. Oke, mau langsung ngerjain soal latihan ya, kalau gitu. Ini ya berarti nanti kira-kira ya sampai habis itu jam berapa ya? Kalau tadi kelas 11 saya kasih waktu 45 menit ya. Cuman waktu Anda kalau 45 menit memang jadi nanti 45 menit lebih jadinya beruntung lah ya. Karena saya harus sholat dulu, teman-teman juga perlu sholat juga ya. Oke, nanti kita jumpa lagi habis duhur ya, kira-kira kalau 12.15, 12.20 ya. Kita bahas. Terserah teman-teman sih mau ngerjain sendiri atau diskusi. Kalau mau diskusi, saya sediakan breakout room. Tapi kalau enggak, ya teman-teman boleh off dulu dari kamera atau off dari Zoom, silakan. Gimana? Pada nggak berani mendapat, saya juga bingung Pak. Saya sih terserah teman-teman aja Pak. Ya jangan terserah, teman-teman punya keinginan, punya usulan apa. Saya ngemanut aja. Kalau nggak mau breakout room ya nggak apa-apa, nggak maksa. Saya memberikan breakout room itu fasilitas ya buat teman-teman ngobrol. Nah kalau ini kan nanti teman-teman ngobrolnya di WA group kan. Ini soal ini berapa? Maksud saya kan kalau di breakout room Anda langsung diskusi. Tapi terserah aja ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas nanti diskusinya saya akan bahas soal pilihan ganda dulu, baru soal yang di bawahnya itu ya. Belajar dari pengalaman kemarin teman-teman tuh kayaknya banyak menyepelekan pilihan ganda, sehingga pilihan ganda ini kok salahnya banyak-banyak ya. Oke. Ya Mas Rudi mau nanya? Diskusi, Pak. Nggak dengar. Diskusi mungkin maksudnya, Pak. Oh gitu Mas Calvin. Mau diskusi, kalau mau diskusi saya bikin breakout room nih. Beneran. Jangan cuma Mas Rudi doang yang pengen. Boleh Pak, diskusi Pak. Oh iya, kalau ada Mbak Safira dan ngomong udah nggak bisa saya tolak dah. Oke ya, nanti silakan diskusi buat teman-teman saling bertukar pikiran ya. Oke, mau berapa Pak? Dua-dua? Dua-dua mau tiktokan Pak nanti malahan. Oke, saya bikin ya. 2, 3, 4, 5. Oke. Teret. Optionnya adalah 45 menit. Ya. Kemudian, ini kalau saya belum kembali berarti masih di masjid ya Mas. 1, 2, 3. Teret. Mas Ahmad Farhan coba. Iya, Pak. 1B, Pak. 1 apa? B, Pak. Bola. Yang benar.
B itu saib itu bukan utang, Mas. Yang benar apa, Mas, Mbak? C. Bapak. Nah, yang benar. Coba deh dibaca pelan-pelan. Ini tuh ya, kata kuncinya ada di sini. Ya, kemudian transaksi yang di tengah, ya. Dan yang terakhir. Nah. Ini jawabannya. Ya enggak? SAPP, konversi pinjaman, di JPB. Ini yang lain kan salah tuh. SAUP, utang benar tapi di JPB. SAIP, utang di JKN. SAIP lagi di JPB ya. Yang benar cuma C. Itu ya, harus teliti bacanya ya teman-teman ya. Oke. Makasih Mas Farhan. Nomor 2. Oke. Mas Divi. Ada Mas Divi? Ya, izin Pak. Ya, silakan. Nomor 2 yang B, Pak. Nomor 2. Kecuali ya, Mas ya. Jangan lupa ya, ini ada kata-kata kecuali. Jangan kena jebakan. Masih berpikir untuk jawab B? Ini kan berarti metode biaya, ya. Yang benar mana, Mbak Mas? C lagi. Izin Pak. Pak, tapi itu pengaruh signifikan. Iya, signifikan Pak. Oh, iya Pak, pengaruh signifikan. Oh, Dek, maaf. Pengaruh signifikan ya. Ya. Oke. Yang salah yang mana? Yang B, Pak. Yang B, Pak. B tadi. B. Pengakuan awal sebesar biaya online ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi. Ini D ya? D ya? Oke. Makasih Mas Divi. Nomor 3. Mas Juan. Ada Mas Juan? Ada, Pak. Silakan. Tiga C, Pak. Beban penyesuaian pada jangka panjang ya. Oke, betul. Kemudian nomor 4. Mas Farhan. Farhan Putra apa Ahmad Farhan, Pak? Oh, Farhan Putra. Kan tadi Ahmad Farhan udah. Oh iya. Farhan Putra sekarang. Oh, Pak. Nomor 4 ya, Pak? Ya. Nomor 4 D, Pak. Kecuali terkait jangka panjang. D atau B? Ayo, yang benar ini ya, B. Karena kalau ada yang akan di roll over ya, didanai kembali, itu nggak masuk ke nggak masuk ke bagian lancar, ya. Oke, terima kasih. Berikutnya Mbak Restiana. Ya Pak, yang nomor 5 CDJA. Abang ya, tadi udah ada catatan saya itu. Sekarang nomor 6. Nomor 6 Mas Torik. Nomor 6
pemerintah menerbitkan surat berharga negara berupa sukuk dengan jangka waktu 10 tahun dengan nominal 10 miliar rupiah dan memperoleh premium 500 juta. Ayat jurnal yang tidak tepat adalah itu di penerimaan pembiayaan dikredit 10 miliar, Pak. Yang benar, yang nggak tepat loh. Yang tidak tepat kan, Pak? Kenapa ini nggak tepat? Mengenai 10 miliar. Maaf, Pak. Yang? Kenapa Anda bilang penerimaan pembiayaan 10 miliar tidak tepat? Astagfirullah. Diterima dari entitas lain, Pak. Nah, ini benar. Jebakannya, Mas ya. Kontrol F-nya Oke. susah, Pak. Oke, makasih Mas Torik. Berikutnya, apa lagi nih yang Mbak Nabila. Nomor 7, Mbak Nabila. Halo, Mbak Nabila. Yuhu. Where are you? Lagi istirahat. Putus-putus, Pak. Kan. Oh, putus-putus. Yaudah, kalau Mbak Nabila masih putus-putus, Mbak Novalin. Maaf Pak, putus-putus. Saya nomor berapa ya Pak? Oh, siapa ini? Mbak Nabila, nomor 7. Izin Pak, apa suara saya terdengar? Dengar. Nomor 7 ya Pak? Ya. B Pak. Kecuali, yang tidak tepat ya. Kecuali. Oh, tidak tepat terkecuali berarti yang benar. Mana Mbak? Yang tidak tepat kecuali berarti yang benar, yang mana? Kalau D kan memang salah. Iya, yang D Pak, karena pembayaran cicilan pengeluaran pembiayaan ya Pak. Iya, tapi kan memang dia tidak tepat kan? Tapi yang ditanya kecuali Mbak. Berarti kita cari yang benar ya? Iya enggak? Ini salah ya. Yang benar mana Mbak, Mas? Nih, ya. C, Pak. C ya. Itu ya Mbak Nabila ya. Papa. Nomor 8 Mbak Novelin. Nomor 8 C, Pak. Manakah? Benar tadi penjelasan saya melakukan kapital sepanjang C. Oke, betul. Nomor 9. Mas Rafif. Ya Pak, nomor 9 B Pak. Yang tidak tepat B. Harusnya berapa tuh Mas? Harusnya 2 miliar. 2 miliar ya, betul. Oke, nomor 10. Oh ya. Mas Aribia. Yang tidak tepat menggambarkan non permanen. Piutang dan pendapatan ini tidak dicatat yang salah, ya betul. Ya, C. Bagus. Oke, nomor 11 rebutan siapa? Ding. Siapa nih? Oh, Mbak Rizka, silakan. Nomor 11 A ya Pak. Berikut persamaan piutang kecuali.
Kecuali loh Mbak. Kalau akan benar sama-sama transaksi pengeluaran pembiayaan kan pada saat pertama kali. Oke, Mas Dakwan silakan. C, Pak. Menghasilkan return yang dapat diakui sebagai pendapatan PNBP. Kan kecuali nih. Salah lagi nih. Bingung nih. Tinggal 2 deh. Mbak Pipin. Yang D ya, Pak. Sama lagi penerimaan pembiayaan saat diterima penerimaan lunasan. Loh, betul. D semua. Ya tinggal 1 ini lagi. Nggak perlu ditanyakan lagi. Emang susah ya? Ini soalnya lebih susah dari sertifikasi AAP yang dulu. Kan kita nggak ngambil pendapatan kalau ada cicilan ini, tapi ngambil penerimaan pembiayaan ya. Oke, Bapak. Nomor 12. Mas Kurniawan coba. Yang A bukan Pak? Bukan. Yang tidak tepat, oh ya, yang tidak tepat Mas, betul. Yang tidak tepat adalah A, karena harusnya yang satu belanja bunga ya. Oke, kasih nomor 13. Teret. Ting. Mas ini, Mas Calvin ya belum Mas Calvin, silakan. Yang D bukan, Pak. Bukan. 13. 13 apa? Oke. Yang tepat ya, di ideal penerimaan penjualan ini 25 miliar. Ya, D. Nah, udah gampang ya. Sekarang ini gampang banget sih sebenarnya. Ini ada utang, ada investasi. Teman-teman udah sampai apa tadi kerjanya? Kalau sudah sampai selesai, saya mengerjakan investasi dulu yang lebih kompleks. Tadi berkelompok kan udah selesai kan pasti sampai sini, ya kan? Kalau ini kan gampang, ya? Kalau kelompok saya sampai A aja Pak tadi. Sampai utang Pak. Sampai utang aja. Masa sih? Ini A sih gampang. Oke deh, saya tanya dulu. 1A siapa yang mau share screen? Saya, Pak. Siapa tuh? Ini Mas. Oh, Mbak Nima silakan. Ini perwakilan sama kelompok gitu Pak ya. Ya silakan. Ada kelompoknya yang ini. Izin share screen Bapak. Izin menyampaikan Bapak untuk jurnalnya pertama 1 April yaitu penerimaan utang jangka panjang sebesar 15 miliar dari 150 lembar dikali 100 juta. Ya. Kemudian ini akrualnya untuk kasnya didel terhadap penerimaan dari penjualan SBN 15M. Ya. Kemudian pengakuan diskonto karena penjualannya lebih kecil dari harga nominal sehingga diakui diskon sebesar 2M dari 15M dikurang 15M. Kemudian untuk 1 Oktober pengakuan bunga untuk resumenya 1 Oktober itu ada pembayaran bunga. Pertama, waktu resume kita menjurnal akrual beban pembayaran bunga utang terhadap belanja kewajiban utang yang masih harus dibayar sebesar 7,5% dikali 15M karena semi-annually, Pak. Lalu untuk realisasinya, belanja pembayaran kewajiban utang yang masih harus dibayar terhadap Dikel, dan juga mengakui jurnal kas. Kemudian untuk 31 Desember,
amortisasi Amortisasi, dari ya. diskonto sebesar Betul. 300 juta, Pak. Ini Ya. Pak. Betul. Kemudian untuk Itu benar karena garis lurus ya. iya, Pak. Kemudian Bayaran. untuk pengakuan bunga utang yang akan dibayar tanggal 1 April diakui di 31 Desember sebesar 562,5 juta dari 1,125 M dibagi dikali 3/6, Pak. Ya, bagus. Nah, perfect ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu ya buat kelompoknya Mbak Nimas. Plok. Ya. Makasih Mbak. Bagus, keren, lengkap ya. Sekarang yang B. Siapa mau? Ding. Katanya udah pada selesai utang. Ya kan tadi nggak semuanya kelompoknya Mbak Nimas kan? Ayo siapa? 1, 2, 3. Belum ada. 3, 2, 1. Nggak ada juga. 1 juta, 2 juta, 3 juta, nggak ada juga. Udah kita kuis deh kalau gitu. Nggak ada yang mau share screen. Kuisnya ada beneran nih soalnya. Ayo. Mas Fauzan. Ya Pak. Sudah jadi kan? Ya tadi punya Nimas tadi Pak. Oh, Gimana? Oke, Mbak Lutfiana. Ya Pak. Kelompoknya siapa? Kelompok Mbak Nimas juga. Pak, tapi belum sampai situ, Pak. Belum sampai situ, sampainya kapan? Ada yang selesai teman-teman yang di B? Sebelum selesai sih, kan gampang tuh ya. Oke. Ini saya langsung, itu gampang sih. Ini langsung. Ini yang B, cara ngejarnya sama dengan yang A tadi ya. Nah, sekarang kita fokus yang ini dulu ya, investasi. Ini ada investasi ke PT Sehat Bahagia dan Sejahtera, masing-masing kepemilikannya 15% dan 30%, sehingga ini pakai dua metode ya, ekuitas dan metode biaya kan itu ya. Kemudian kita diminta mencatat ini transaksi pada masing-masing satker ya. Jadi baik WAKPA yang terkait dengan pengelola portofolio maupun pengelola dividen. Jadi nanti harus benar-benar jeli di sini ya. Nah, pertama yang gampang dulu yang B ya. Ini ada penyertaan modal negara. Saya tanya, penyertaan modal negara nih, yang nyatet satker yang mana teman-teman? Pengelola investasi, Pak. Oke. Satker pengelola investasi. Ini ya. Nah, kemudian jumlahnya apa? Misalkan investasi permanen ini ya, Mbak, Mas. Ketika di SPM berarti masih pengeluaran pembiayaan harus dibayar. Gini ya. Oke, nilainya berapa tuh? 3M ya. Oke, 3M. Nggak usah ditebelin deh. Nah, di satker pengelola dividen ada nggak? No entry. No entry ya. Oke. Kemudian terbit SP2D. Maka di satker ini tinggal dibalik aja kan. Lalu mesti bayar gini ya. Ada apa nih? Dikel ya. Wih, jauhan. Nah, terus di buku besar kasnya pengeluaran pembiayaan ini ya Mas, Mbak. Ada dikel. Biasanya kita kasih keterangan nih pengeluaran pembiayaan buat apa? Oh, buat PMN, Pak. Ya. Oke, ini sama ya 3M. Nah, dengan adanya ini kepemilikannya jadi bertambah
semula hanya 30%, sekarang jadi 40% ya. PT Sejahtera kan tadi 30% ya, sekarang 40%, jadi memperkuat penggunaan metode ekuitas ya. Nah, yang unik di sini nih, ketika ada pengumuman perolehan laba dan dividen ya. Coba kita cermati satu-satu teman-teman ya. Salah. Oke. Oke, kita lihat dulu di Satker Pengelola Investasi. Untuk, nah ini dulu kan harus hitung per perusahaan ya. Untuk PT Sejahtera, kira-kira gimana jumlahnya? Ada jumlahnya nggak? Ada ya, ketika mengumumkan laba ya. Maka dia mengakui investasi permanen pada pendapatan penyesuaian investasi ini ya Mbak, Mas. Nah, nilainya berapa yang diakui? Sini 1,4. Kan sekarang udah jadi 40% ya, 40%. Ini dulu deh, 30% kali 3,5 M ya Mbak, Mas? Bukan, maaf. Ini kan bukan dividen, ini kan umpan laba, jadi langsung kalikan persentase kepemilikannya ya. Kepemilikannya kan 40%, ya Mbak? Ya kan? Jadi berapa di sini? 1,7 ya? 1,4. 1,4. Oh ya, 1,4 M. Oke. Ini ketika ada pengumuman laba ya. Kemudian ketika dapat dividen, diumumkan dividen gimana? Ayo. Koreksi ekuitas lainnya. Ini ya. Pada investasi permanen ini jangka panjang ya. Nah, berapa nilainya? Hati ya. Yang dibagi cuma 30% dari laba, maka dikalikan dulu 30% kali labanya 3,5 M ya. Kemudian kali persentase kepemilikan kita jangan lupa karena kita nggak 100%. Nah, berapa tuh? 420. 420. 420 juta ya. Miliar juta bener ya. Oke. 100 juta. Tuh, gini ya. Oke. Sekarang kalau Satker Pengelola Dividen gimana? Ini kan baru Satker Pengelola Investasi di Sejahtera ya. Sekarang Satker Pengelola Investasi, tapi yang PT Sehat Bahagia. Ada jumlah nggak? No entry bukan Pak? PT Sehat Bahagia. Ada jumlahnya nggak? Kalau di PT Sehat Bahagia pakai metode apa? Biaya, Pak. Nah, metode biaya. Jadi gimana? No entry. No entry, beneran nih. Ketika pengumuman dividen nggak diakui sebagai utang. Nggak diakui sebagai piutang. Nggak usah nggak apa-apa ya, karena nanti akhir tahun. Piutang bukan pajak, Pak. Diakui piutang bukan pajak. Saya kira tadi laba, Pak. Oh, piutang bukan pajak yang ngakui Satker Pengelola Investasi, Satker Pengelola Dividen. Dividen itu Pak. Dividen. Bikin muter-muter ya. Ini nggak apa-apa, no entry ya. Ini kan? Ya nggak? Nah, sekarang baru nih Satker Pengelola Dividen. Untuk PT Sejahtera gimana? Piutang bukan. Pengumuman laba nggak ada ya? Nah, ketika dividen, dia ngakuinya gimana? Di sini. Piutang bukan pajak. Nah, betul. Piutang bukan pajak pada Pendapatan kekayaan negara pendapatan KND misalkan ya, atau bagian laba pemerintah ya, gitu ya. Oke, nilainya berapa? Ini tadi ya. 120 juta, betul nggak? Betul nggak?
Ini ya. Oke, kemudian Satker pengelola dividen. PT-nya PT Sehat Bahagia ya Mas. Ganti ya. Benar ya PT Sejahtera ya. PT Sejahtera benar. Yang ini Satker pengelola dividen PT Sehat Bahagia. Oke, ada jumlahnya enggak? Ada enggak? Ada, Pak. Enggak ada kan? Karena dia belum bayar, baru ngumumin doang kan. Karena piutangnya bisa ditunda nanti sebenarnya kalau dia. Oke, no entry. Ini yang sering membingungin ya. Dikotomi antara dua satker ini dan dikotomi penggunaan metode pencatatan investasi ya. Bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Kurniawan. Pendapatan penyesuaian itu bisa disamakan dengan pendapatan KND bukan? Tidak, Pak? Sebenarnya, nah, misalnya beda sih Mas sekarang ya, pendapatan KND-nya itu nanti kalau dicocokkan dengan LRA-nya kan ada pendapatan KND ya. Nah, kalau penyesuaian investasi itu benar-benar dia hanya di LO doang gitu loh Mas. Jadi itu memang dua akun yang terpisah sih. Itu dua akun terpisah sih menurut saya Mas. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, karena biar tahu ya ini hasilnya dari dividen, ini hasil dari kinerja laba ya, atau mungkin penyesuaian kalau ada penggunaan metode fair value, nanti harga-harga saham naik ya di akhir tahun itu nanti bisa disesuaikan. Ini cuman PSAP yang mengenai itu lagi digodok nih. Nanti PSAP yang investasi yang detail nanti akan ada seperti itu Mas. Ada penyesuaian nilai wajar di akhir tahun, itu seru lagi itu ya. Oke, clear ya Mbak, Mas? Nah, sekarang 30 April menerima realisasi dividen PT Sejahtera dan PT Bahagia. Gimana nih? Ayo. PT Sejahtera dan PT Bahagia. Tak catat dulu di sini ya. Boleh? Oke. Kalau dia realisasi penerima dividen, maka kita hanya fokus ke pengelola dividen saja ya Mbak, Mas. Jadi PT Sejahteranya gimana? Di DEL kan Mbak? Betul. Di DEL pada pendapatan KND gitu ya. Kemudian dia agak dibalik-balik lagi gitu kan ya. Ini maunya sakti gitu. Masuk kita ngikutin aturan aplikasi ya. Harusnya aplikasi menyesuaikan kebutuhan akuntansi. Aneh gitu. Maksudnya nggak perlu repot kayak begini, ngapain coba menurut KND pada piutang? Kan biasanya kita lebih langsung detail pada piutang. Ya kan? 120 juta ya. Nah, kalau di Satker Sehat Bahagia gimana, teman-teman? Langsung detail ya. Detail pada pendapatan KND, betul nggak? Nilainya berapa? Berapa tadi PT Sehat Bahagia? Labanya dibagi 20%, kali 1.500.000, 1,5 miliar kan 300 juta ya Mbak, Mas? Kepemilikan dia berapa persen? 300 juta, kepemilikan dia 15%. Berarti 45 juta. 45 juta aja ya. Nah, ini biar nggak kehilangan jejaknya, teman-teman tak kasih perhitungannya di sini. Berapa tadi? 20% kali 1,5 M ya. Kali persentase kepemilikannya 15%. Ini ya. Pak, yang PT Sejahtera tadi jurnal kasnya belum ditulis ya? Oh iya, betul sekali. Jurnal kasnya belum. Makasih Mbak. Di sini detail ada pendapatan KND ya. Anda mau pakai KND atau pendapatan bagian modal laba beban boleh. Tapi sekarang yang saya kasih tahu, akun yang dipakai terakhir itu ini ya.
Ini juga ya, junakasnya juga ya, Mas Mbak, perlu ya. Baru sebentar deh. Ini ya, angkanya sama, oke? Nah, nanti diteruskan sendiri, Mbak. Mas tinggal ini ada kerugian segala macam. Ini kerugian operasional dan komprehensif, berarti pakai yang kalau kerugian operasional jadi beban penyesuaian nilai investasi ya, Mbak, Mas. Kalau OCI nanti pakai beban pakai koreksi ekuitas lainnya. Gitu aja sih bedanya ya. Kemudian yang G ini divestasi ya, nanti dilihat divestasinya di atas atau di bawah nilai buku gitu ya. Ini gampang nih. Oke, nanti saya share pembahasannya kalau tertarik ya. Kalau nggak tertarik ya nggak apa-apa sih. Nggak saya perlu. Tertarik nggak sama pembahasannya? Tertarik, Bapak. Tertarik, Pak. Tertarik. Tapi saya mau bagi nggak ya? Bila, Pak. Saya bilang kaprodinya dulu ya. Boleh nggak ya bagi kunci jawabannya? Kan nggak enak sama Pak Kaprodinya kan. Masa bagi-bagi kunci jawaban nantian gitu ya. Oke, dan demikian ya Mas ya. Mbak, kita sudah selesai. Tapi kayaknya di LMS belum ada tugas ya, belum ada PR ya. Anda mau PR nggak? Mau nggak? Karena minggu depan materinya udah baru nih, materinya udah beda. Mau, Pak. Mau PR nggak? Mau lulus nggak? Boleh. Mau, Bapak. Mau lulus Pak, tapi nggak usah PR. Kita akan lihat ya, kalau ada tugas yang menarik yang nggak terlalu susah, nanti saya share di LMS ya. Saya kasih tahu di grup nanti ya. Minggu depan kita sudah materi baru, yaitu mengenai pendapatan BUN ya. Pendapatan BUN itu yang kita bahas nanti pendapatan hibah BUN-nya. Kan pendapatan migas dong, favorit saya, gitu ya. Nanti kan video-video saya di YouTube udah banyak banget ya. Di YouTube, di apa namanya, KLC juga banyak tentang video-video migas yang model ini, apa modelnya ini juga ada lengkap pokoknya deh. Kalau modelnya nyanyi juga ada, bahkan untuk ngapalin rumusnya pakai lagu-lagu juga ada di situ ya. Di bikinan mahasiswa, kolaborasi saya dengan kakak kelas Anda dulu ya. Oke, demikian teman-teman semua. Salam sehat ya, mudah-mudahan bisa jaga kesehatan semuanya.